keselamatan serta ridho dari Allah SWT. Saya berpendapat bahwa antusias masyarakat Kalimantan luar biasa untuk Idul ini, dan pendapat saya pribadi, saya juga ikut merasakan adanya ketentraman, ketentraman dan ketenangan hati saya ini juga berdampak positif kepada keluarga besar masyarakat Kalimantan Timur. Jadi seperti itu pendapat saya. Dan yang kedua juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan baik pemerintah maupun penyelenggara, sehingga acara ini sudah berjalan dengan sukses, lancar, dan tidak ada sesuatu. Yang Pak Ustadz datang ke Kaltim ini merupakan berkah buat masyarakat Kaltim semua yang diundang oleh Bapak Gubernur kita Haji Abang. Sesering mungkin ya semacam juga yang lainnya zikir Kehusyuan berzikir ternyata tak berhenti hanya di Masjid Megah Islamic Center saja. Acara ternyata terus berlanjut di tempat kediaman Gubernur Awang Faruk yang teduh. Keinginannya membawa Kalimantan Timur lebih maju ke depan dan harapannya agar diberi keselamatan dan kemampuan menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan baik, diyakininya bisa didapat salah satunya dari berzikir. Sesungguhnya bila ada lebih dari 40 orang yang duduk berzikir dalam suatu majelis zikir, niscaya Allah akan mendatangkan segolongan malaikat yang akan ikut berdoa bersama kita, mengamini dan ikut mendoakan kita kepada Allah. Acara yang terus dipandu oleh Ustadz Haryono itu pun terasa lebih hikmat dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim. Ya Mustafa, Ya Mustafa. Doa dan zikir kini tak henti-hentinya disosialisasikan Gubernur pada masyarakatnya. Sungguh hal yang sangat terpuji, karena dengan zikirlah semua halangan dan rintangan dapat kita lewati. Lewat kekuatan Allah melalui Ustadz Haji Haryono pula, Kalimantan Timur bangkit dan jaya, insya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Jabar, Ya Qahar. Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahim. Ya Qafid, Ya Nasyir. Ya Wakil, Ya Latif. Sungguh asma-asma Allah itu menenteramkan kalbu. Siang hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka kita mengharap ridho Allah, kita mengharap kebesaran Allah, kita mengharap ampunan Allah, kita mengharap seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir adalah merupakan perintah Allah. Segala persoalan apapun yang menjadikan rintangan kita, segala problem kita apapun yang menjadikan kesulitan kita, janganlah segan-segan minta kepada Allah dengan sarana berzikir, karena zikir perintah Allah. Zikir adalah merupakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mintalah kepadaku, kata Allah, dengan sarana asmaul husna. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan, karena itu janji Allah.
Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku kata Allah dan akan aku kabulkan doamu. Pesona dan karisma Ustadz yang juga dikenal sebagai pendekar zikir yang telah sukses mengobati tak kurang dari jutaan pasiennya ini memang tak disangsikan lagi. Kelebihan yang diberikan Allah padanya yang tak dimiliki setiap orang bukan berarti membuatnya bungah. Semakin kita tahu dan mendalami satu-satunya pedoman umat muslim yaitu Al-Quran dan hadis, maka semakin terasa kecil kita di hadapan Sang Pencipta. Ustadz Haji Haryono juga mengingatkan agar hendaknya manusia tidak berbuat zalim kepada sesama. Karena barang siapa berbuat zalim kepada orang lain, maka pahala ibadahnya akan berpindah kepada orang yang dizalimi. Ini Allah Maha Adil, bahwa semuanya akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Karena seseorang yang dizalimi itu akan diangkat oleh Allah SWT. Karena dizaliman itu akan pasti kembali kepada orang yang berbuat zalim, tidak akan enak hidupnya, pasti akan selamanya orang itu tidak akan husnul khotimah. Artinya itu akan sengsara karena Allah akan menikahi. Dalam hadis kursinya Allah mengatakan siapapun yang akan mendolimi hamba kata Allah maka akan aku balas dengan cepat-cepat maupun perlahan-lahan. Oleh karena itulah cobaan atau doliman yang dilakukan seseorang pasti akan dihabiskan oleh Allah SWT. Dengan berzikir ini adalah merupakan takwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu dijamin hidupnya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa. Nah, karena hidupnya telah dijamin oleh Allah. Berapapun persoalan problem berapapun persoalan yang dihadapinya, hidupnya telah dijamin oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan di Al-Quran. Wa yarjuuna hasba yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan dijamin hidupnya dan akan diberikan kemudahan dari seluruh kesulitan yang dihadapinya. Ya Rabbah ya Musa ya Musa Allahumma ighfir li ummati Muhammad Allahumma bismil khaliqil abbad nastaghfir wa nastaghfir la ilaha illa al khaliq al-alim subhanahu wa ta'ala wa qad khaba man hamalathu wa hasbi Allahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim Allahumma bismil khaliqil abbad nastaghfir wa nastaghfir la ilaha illa al khaliq al-alim subhanahu wa ta'ala للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك وبك من قدسك وبركة ومهارة وعدم من جلالك بحب أرحم الراحمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أيها المسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن المسلمين وقل رب أنجلي مبتلى الموت وعنا خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.